Ya ini kelas yang baru ya, kelas parenting. Kenapa kita adakan ini? Karena saya pikir ini kelas yang tidak kalah pentingnya dengan Pak Sutri ya. Yang sebenarnya juga tidak ada, maksudnya tidak ada pendidikan yang formal untuk diberikan, begitu. Jadi mesti belajar sendiri ya. Seperti Pak Sutri kan gitu ya, kita belajar sendiri berdasar firman Tuhan, juga parenting juga begitu. Nah, kenapa kelas parenting ini penting juga adalah seringkali masalah yang timbul dalam keluarga itu bukan hanya suami istri kan, tapi juga orang tua dan anak, anak dan orang tua. Itu juga menjadi masalah yang serius ya, yang ya bisa terjadi itu karena salah di dalam proses parentingnya, kira-kira begitu. Yang berikutnya adalah kita mengakui bahwa kita itu adalah hasil proses dari parenting orang tua kita. Orang tua kita itu hasil dari produk parenting dari ama akong kita dan seterusnya. Nah, masalahnya adalah seringkali kita mewarisi pola parenting yang salah. Jadi cara kita memperlakukan anak kita itu berdasarkan apa yang kita alami sebagai anak. Yang sebenarnya belum tentu itu benar. Ya, belum tentu itu benar. Sehingga dengan belajar ini kita bersedia untuk dikoreksi apa-apa yang menjadi kebiasaan kita, yang mungkin itu kita warisi dari proses parenting sebelumnya, ya biar dikoreksi untuk sama-sama kita memutus rantai dari parenting yang keliru, dan kita bisa memberikan kepada anak kita satu parenting yang lebih baik. Nah, malam hari ini kita belum membahas tentang 5 bahasa kasih ya. Dan malam hari ini kita akan membahas quality time, waktu yang berkualitas. Kaitan orang tua dan anak ya, waktu yang berkualitas. Ini bagian yang cukup penting untuk kita sama-sama kembali renungkan dan menjadi cermin bagi kita orang tua. Disclaimer ya, bahwa yang ngajar ini belum sempurna. Yang ngajar ini juga masih terus belajar menjadi orang tua yang bisa melakukan parenting yang baik. Yang menjadi rahasia umum ya, seringkali justru di kehidupan hamba-hamba Tuhan itu banyak yang anaknya bermasalah ya. Karena salah satu halnya adalah salah satu penyebabnya adalah masalah waktu yang berkualitas itu. Sebagai hamba Tuhan dituntut untuk melayani full time, untuk memperhatikan jemaat yang jauh lebih banyak dari jumlah anaknya dengan berbagai persoalan yang beda-beda ya. Nah, seringkali waktunya terforsir ya untuk pelayanan, untuk jemaat, sehingga bahkan untuk anaknya itu dia kekurangan waktu. Ya, itu pun masih dikritik habis-habisan ya. Dia sudah korbankan waktu buat ini, buat itu, ngerjain ini, ngerjain itu. Bahkan yang menjadi korban dalam tanda kutip adalah anak-anaknya. Tapi juga banyak apa yang dihasilkan dari hamba Tuhan tidak diapresiasi. Wah, ini kok jadi curhat ya? Ya, maksudnya adalah saudara perlu mendoakan ya, perlu mendoakan hamba-hamba Tuhan yang full time di gereja. Ya, terutama bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan anak-anaknya. Ya, karena eh, waktu itu menjadi satu yang penting yang harus ada tetap di dalam pelayanan dan juga di dalam parenting kepada anak-anak. Kita akan mulai, saudara sekalian. Oke, ini quality time, waktu yang berkualitas untuk anak-anak ya. Nanti dalam sepanjang materi ini kita akan lihat betapa pentingnya. Sebelum kita lebih lanjut, apakah kita sudah merasa cukup baik dalam kita membesarkan dan mendidik anak-anak kita?
Seberapa kita merasa cukup baik untuk hal itu. Mungkin beberapa orang tua mengatakan, aku rasanya cukup baik lah. Aku kan kerja buat anak-anakku. Aku kan sibuk untuk anak-anakku. Aku cari duit untuk anak-anakku supaya mereka itu bisa sekolah dengan baik, sekolah dengan pendidikan yang terbaik. Itu kan semua perlu uang dan aku habiskan waktuku untuk cari demi mereka. Nah, banyak orang juga begitu ya. Tapi masalahnya adalah apakah itu sudah cukup? Tentu menjadi orang yang bertanggung jawab itu, orang tua yang bertanggung jawab itu harus ya. Tapi apakah itu cukup? Baik. Nah, seringkali apa yang kita anggap baik ternyata mungkin bagi anak-anak kita bukan hanya itu loh yang diperlukan. Bukan hanya itu loh yang diinginkan. Nah, seringkali kita sebagai orang tua tidak mau tahu. Kita pikir ini sudah yang terbaik kita sebagai orang tua. Cara didik kita, cara kita menggunakan waktu kita, kita pikir ini yang terbaik untuk anak-anak kita. Padahal belum tentu itu menurut anak-anak kita. Nah, tentunya kita akan belajar bersama-sama bagaimana quality time bersama dengan anak-anak ini. Sama-sama kita bisa belajar untuk bisa menerapkannya dengan lebih baik lagi. Kita akan lihat beberapa kisah ya, yang sebagai pengantar materi ini. Kisah yang pertama adalah seorang ibu itu sibuk dengan gadgetnya. Lalu anaknya yang berusia 5 tahun terus ngomong begini, Mama, lihat aku. Mama, lihat gambarku. Mama, lihat aku lompat. Tapi sang ibu tetap scrolling HP-nya, ya, dan ngomong, ya sayang nanti aja, sambil scroll terus. Kemudian beberapa menit, anak itu berhenti memanggil. Nah, ibu ini merasa lega, akhirnya tenang juga anakku ini. Namun, tanpa disadari saat dia menoleh, dia lihat anaknya duduk diam sambil peluk boneka dan meneteskan air mata. Air matanya mengalir. Apakah ada mama-mama di sini yang pernah ngalamin seperti ibu di cerita ini? Nah, lebih mementingkan akan gadgetnya daripada panggilan anak yang telah dikandung dan dilahirkannya. Apakah ada? Ya. Cerita yang kedua, anak tidak berhenti membutuhkan perhatian, tapi ia berhenti berharap akan mendapatkannya. Karena itulah dia diam. Ketika sudah ngomong, ya mamanya lebih sibuk dengan gadgetnya. Akhirnya dia berhenti ngomong. Bukan karena dia tidak perlu perhatian, tapi dia berhenti berharap mendapatkannya. Karena dia pikir, aku tidak diperhatikan. Catatannya adalah perhatian kecil hari ini itu mencegah luka hati esok hari. Seringkali kita orang tua tidak peka ya dengan luka hati anak kita. Kalau anak kita lukai kita, kita peka sekali ya. Kita sensitif sekali ya. Kita marah, kita murka. Kamu tidak sopan sama papa mama ya. Kamu kurang ajar sama papa mama ya. Kita sangat cakap untuk hal itu, saudara ya. Tapi seringkali kita ini kurang cakap untuk peka terhadap luka hati anak-anak kita. Lewat ucapan kita, lewat cara kita mendidik, memperlakukan mereka. Ya, kita semau kita menjadi orang tua yang otoriter, bukan yang berotoritas, tapi yang otoriter. Ya, itu melukai hati anak-anak kita. Cerita yang kedua, supaya imbang ya, ini cerita seorang ayah nih. Seorang ayah ini pulang dari kerjaan dalam keadaan yang capek, lelah, ya. Lalu anaknya berlari menyambut, Papa, main mobil-mobilan yuk. Lalu ayahnya menjawab, nanti aja, Papa capek. Masalahnya adalah itu tidak terjadi sekali. Besoknya anak itu bertanya lagi, jawabannya sama. Nanti aja, Papa capek. Hari ketiga sama lagi, ya. Dan kemudian dia tidak bertanya lagi. Lalu ayahnya merasa lega. Akhirnya aku tidak diajak main lagi. Tapi sampai satu hari dia lihat anaknya bermain sendiri. Sudah tidak ngajak papanya lagi. Waktu papanya lihat, anaknya ngomong apa? Papa capek, papa capek.
Ada semacam kekesalan dan kekecewaan di dalam hati anak itu. Apakah ada kita, papa-papa yang mengalami ini? Ya. Betul sih kita capek, tapi kecapean kita membuat kita begitu egois. Kita lupa bahwa ada anak yang memerlukan kita. Bukan hanya perlu uang kita, bukan hanya perlu hasil kerja kita, tapi perlu diri kita. Apakah ada? Kalau ada, kita pasti menyesal telah melakukannya, bukan ya? Anak belajar menerima penolakan, tetapi hatinya belajar untuk tidak lagi berharap. Percuma, ya. Ngajak juga papa, ndak ada waktu. Catatannya adalah anak tidak butuh ayah yang tidak pernah lelah. Anak butuh ayah yang lelah tapi tetap hadir. Iya. Oke, sekarang tujuan materi malam hari ini. Supaya kita memahami bahwa relasi dengan anak adalah mandat dari Tuhan. Ya, berelasi dengan anak, memiliki quality time itu adalah mandat dari Tuhan. Mengetahui bahwa quality time bukan sekedar waktu luang, juga mengerti dampak kehadiran emosional orang tua bagi anak usia dini. Menemukan cara praktis membangun relasi meski sibuk bekerja. Kita juga belajar untuk mampu menjalin kedekatan walau bekerja di luar kota. Juga ayah dan ibu memiliki peran rohani dalam membentuk jiwa anak. Oke, sekarang kita akan memulai dengan sebuah pertanyaan begini. Apa kenangan masa kecil yang paling Anda ingat tentang orang tua Anda? Ada yang mau coba jawab? Papa-papa dan mama-mama yang hadir malam hari ini. Kenangan masa kecil apa yang paling diingat? Nomor satu lah. Paling atas tentang orang tua. Ada yang mau jawab? Apa yang paling diingat? Halo? Mengenang. Mengenang kembali dengan papa mama pada masa lampau. Apa yang paling diingat? Kebaikannya loh ya, kebaikannya ya, kebaikannya. Ada yang mau coba jawab? Saya kira begini ya, kalau kita ditanya seperti ini, saya pikir kita akan jarang jawaban yang mengatakan, oh aku pernah dibelikan mobil mahal, aku pernah dibelikan motor mahal. Biasanya bukan itu jawabannya, dan harusnya juga tidak itu. Jawabannya justru adalah kenangan yang paling kita ingat tentang orang tua kita adalah bagaimana kita itu ditemanin, disayangin, dikuatkan, digandeng. Betul atau betul? Kalau saya ditanya, apa kenangan masa kecil saya yang paling saya ingat tentang orang tua saya? Ya, untuk almarhum papa saya itu paling saya ingat dulu itu saya pernah diajak waktu papa itu nyeles ke luar kota. Wah, diajak naik bis, ya, sama-sama jalan, diceritain, sama-sama makan di warteg. Wah, itu enggak lupa itu sampai sekarang saya. Pernah diajak ke kebun binatang Surabaya. Wow, diliatin binatang-binatang, digandeng. Wah, itu nggak lupa itu. Ya. Artinya apa? Bahwa kalau kita aja begitu mengenang akan masa-masa kedekatan kita dengan orang tua, yaitu ketika orang tua kita memberikan waktu yang berkualitas untuk kita, itu yang kita kenang, bahwa kita mengingat bagaimana orang tua kita menyediakan waktu untuk ngobrol dengan kita, untuk jalan dengan kita, untuk mendengarkan kita, maka percayalah itulah yang juga akan dikenang oleh anak-anak kita dari kita. Hanya masalahnya adalah kita kasih itu atau enggak. Kalau kita enggak pernah kasih waktu yang berkualitas itu untuk anak-anak kita, maka apa yang dia bisa kenang dari kita?
Ya, apa yang dia bisa kenang dari kita? Nah, sehingga ini kembali menolong kita ya. Masalah quality time bersama anak ini bagian yang sangat-sangat penting. Karena itu akan meninggalkan memori yang dalam sekali ya. Memori yang dalam sekali. Jadi nggak cukup sekedar kerja buat anak, sibuk buat anak, tapi waktu yang berkualitas itu mutlak diperlukan oleh seorang anak. Saya tuh bisa mengingat cerita itu waktu saya TK loh, saudara ya. Waktu saya TK, saya SD, itu masih teringat sampai sekarang. Maka jangan anggap enteng, oh anakku masih kecil ya. Bisa mengingat itu, saudara. Bisa mengingat. Kita tidak mengingat harga barang pemberian orang tua. Kita mengingat perasaan dicintai dan diperhatikan. Saya pikir kita setuju ya. Yang kita ingat adalah kita merasa disayangi dan diperhatikan oleh orang tua kita. Dan setiap kali kita mengingat yang kita boleh bersyukur ya. Boleh bersyukur. Nah, sekarang kita akan lihat mandat Tuhan untuk kita di dalam relasi orang tua dan anak. Ini tentu bagian tidak asing untuk kita semua. Dari Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Kita boleh baca di tempat kita masing-masing. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kita lihat di sini, Tuhan konsen terhadap relasi orang tua dan anak. Ayat 6 mengatakan, apa yang Tuhan perintahkan kepada orang tua, itu harus diperhatikan. Perintahnya itu ada di dalam ayat yang kelima yang berbunyi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Nah, perintah itu yang pertama-tama harus diperhatikan oleh orang tua. Dan ternyata itu bukan hanya urusan pribadi dengan Tuhan, tetapi ayat 7 itu harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak, membicarakannya, bahkan dikatakan duduk dalam perjalanan, berbaring, atau bahkan bangun. Nah, ayat 7 ini menggambarkan apa? Memberitahu kita tentang adanya quality time. Adanya waktu yang berkualitas. Bukan hanya waktu ya, tapi waktu yang berkualitas di mana benar-benar ada waktu kita dengan anak-anak kita. Dan bukan masing-masing ya, tapi ada komunikasi di sana. Ada cerita di sana. Ada nasihat di sana. Ada keterbukaan di sana. Nah, ayat 7 ini hanya bisa terjadi kalau ada quality time. Bagaimana kita bisa mengajar anak kita, mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan kalau kita tidak punya waktu yang berkualitas untuk anak-anak kita. Kita hanya pikir cari duit aja. Atau mama-mama cuma pikir masak aja. Habis itu nonton. Ya, anak-anak juga dibiarkan masing-masing. Padahal ayat 7 ini lagi-lagi adalah mandatnya Tuhan terhadap orang tua di dalam berelasi dengan anak-anak. Ini perintah, ini bukan saran ya. Ini bukan saran, tapi ini perintah yang sifatnya adalah wajib dilakukan. Harus bahkan di sana dikatakan. Harus. Ya, jadi lagi-lagi kita diingatkan bahwa ada mandat Tuhan, ada kehendak Tuhan untuk kita benar-benar menyediakan atau mengagendakan waktu yang berkualitas itu dengan anak-anak kita. Jadi jangan bangga ya sekedar, oh anak-anakku ini karena aku sudah kerja dia bisa sekolah paling baik, dia punya fasilitas paling baik.
Jangan bangga kalau tidak ada waktu yang berkualitas. Ya. Poin pentingnya adalah tentu saja karena ada mandat Tuhan semacam itu, maka kita diingatkan bahwa anak itu bukan titipan ke sekolah, bukan. Anak itu juga bukan tanggung jawab pengasuh. Di zaman modern ini banyak terjadi ya, karena alasan orang tua sibuk kerja, dua-dua kerja, dan kemudian sama sekali mengabaikan waktu yang berkualitas untuk anak, maka anak itu sepenuhnya dipercayakan kepada yang bukan orang tua. Mungkin sama ama akongnya atau sama pengasuhnya. Tanpa kemudian benar-benar di tengah kesibukan itu tetap mengusahakan ada waktu yang berkualitas. Saya tidak ingin mengatakan bahwa dua orang tua yang sama-sama bekerja itu salah. Tidak. Boleh. Tapi asalkan tidak menghilangkan mandat yang Tuhan kasih sebagai orang tua. Karena anak bukan tanggung jawab sama akong sebenarnya. Anak bukan tanggung jawab pengasuh sebenarnya, tapi anak tanggung jawab langsung dari orang tua yang dipercayakan Tuhan memiliki anak. Tentu saja adanya ama akong itu pasti membantu, menolong. Adanya pengasuh tentu saja menolong. Dan itulah yang perlu dipahami, hanya sebagai penolong, bukan pengambil alih tanggung jawab orang tua. Terutama juga masalah waktu ya. Akan salah kalau kedua orang tua itu bekerja, jadi pagi-pagi masih kerja, anaknya masih tidur, malam-malam pulang kerja, anaknya sudah tidur. Lalu hanya ada waktu mungkin hari Minggu saja, lalu dianggap itu sudah cukup. Nah, disinilah masalahnya sebenarnya. Ya, tetap kalau kedua orang tua itu bekerja, maka harus mengagendakan, benar-benar harus membuat strategi, berpikir keras bagaimana tetap punya waktu yang berkualitas dengan anak-anaknya. Nah, Tuhan itu mempercayakan anak kepada orang tua. Ya. Sehingga relasi ini adalah tugas rohani loh. Bukan sekedar tugas biologis. Ya, berelasi dengan anak, punya waktu dengan anak itu adalah mandat Tuhan, mandat rohani, bukan sekedar tugas biologis. Ya, aku punya anak yang penting dia besar, sehat cukup, bukan itu. Itu bukan standarnya Tuhan, itu bukan standar kekristenan, saudara ya. Kalau orang pikir ya sudah dilahirkan, yang penting uang susunya ada, uang pengasuhnya ada, makanan bergizinya semua ada, anakku sehat, nggak sakit, tumbuh besar. Bukan itu panggilan orang tua. Bukan hanya masalah biologis, bukan hanya masalah jasmani, tapi ada panggilan Tuhan yang lebih serius dari itu, yaitu mandat rohani, berelasi, ada waktu yang khusus, spesial, yang berkualitas untuk anak-anak yang Tuhan percayakan. Nah, bisa bayangkan, Tuhan yang sudah memberikan perintah dalam ulangan itu, lalu tanya sama kita, aku ini percayakan anak sama kamu. Maka Tuhan tanya, apakah iya anakmu itu merasakan kasihku melalui dirimu atau enggak? Nah, ini kan pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Ya, jadi kalau Tuhan misalkan tanya sama kita, semua orang tua, papa dan mama malam hari ini. Apakah anak-anak kita merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita? Tapi bagaimana mereka bisa merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita kalau kita tidak pernah punya waktu berkualitas untuk dia? Nggak mungkin anak-anak itu merasakan cinta Tuhan terlihat dari orang tuanya kalau orang tuanya tidak pernah punya waktu yang berkualitas untuk anak-anaknya. Itu nggak mungkin. Ya tentu kalau kita ingin mengatakan sama Tuhan, Tuhan, anakku merasakan kasih-Mu melalui hidupku. Maka tentu saja itu pasti lahir dari waktu yang berkualitas, yang pernah ada, yang terus ada bersama dengan anak-anak kita. Kita masih ingat bahwa orang tua adalah representasi kasih Tuhan bagi anak. Orang tua adalah representasi kasih Tuhan bagi anak. Nggak usah dibantah ya, kan presentasi keadilan Tuhan, iya betul. Tapi itu
bukan tema kita. Ya. Tema kita adalah tentang bagaimana kasih Tuhan itu bisa dirasakan melalui quality time bersama dengan anak-anak. Banyak orang tua itu merasa sudah memberikan waktu. Aku kasih waktu kok untuk anak-anak kok. Aku luangkan waktu kok. Tetapi sebenarnya yang anak butuhkan bukan hanya waktu luang, melainkan kehadiran hati orang tua. Dua hal yang berbeda ya. Kita berikan waktu luang dengan kita memberikan hati kita hadir bersama anak-anak kita. Itu dua hal yang berbeda sekali. Bukankah sudah banyak contohnya ya? Sekedar berikan waktu luang apa? Ya ini banyak terjadi di dunia kita lah ya. Ya ada waktu luang jalan sama-sama, tapi ya semua sibuk masing-masing. Ada waktu luang di rumah, tapi ya semua sibuk masing-masing. Itu dialami semua orang saya pikir. Padahal yang anak-anak butuhkan adalah bukan hanya waktu, tapi adalah di dalam waktu itu ada kehadiran hati orang tuanya. Nah, dalam hal ini tentu bukan hanya untuk bayi, batita, balita, tapi saya pikir bahkan untuk anak-anak yang menganjak dewasa ini juga penting bahwa anak-anak boleh merasakan kehadiran hati dari orang tuanya. Jadi jangan hanya pikir ini cuma balita yang perlu ya. Tidak, ini kalau dalam bagian ini tentu semua anak sebelum mereka menikah pastinya. Mereka tentu masih memerlukan akan bagian ini. Anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka membutuhkan orang tua yang hadir, mengasihi dan mencerminkan kasih Kristus. Jadi tidak usah tunggu sempurna dulu. Karena anak kita tidak butuhkan kesempurnaan orang tua. Mereka perlu orang tua yang hadir bersama mereka, mengasihi, dan mereka merasa dikasihi, dan bisa lihat kasih Kristus dalam kehidupan orang tuanya. Nah, ini adalah panggilan kita semua sebagai orang tua Kristen. Kita akan lihat beberapa hal, dampak negatif kalau orang tua kekurangan waktu untuk menyediakan diri bagi anaknya. Apa sih dampak negatifnya kalau quality time itu nggak ada dalam kehidupan relasi orang tua dan anak itu? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah anak itu akan tumbuh dewasa dan dia akan menjadi kurang bisa kontrol diri. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa tidak dikontrol waktu masih kecil. Jadi orang tua yang tidak punya quality time bersama dengan anaknya, maka anaknya berpotensi besar ketika menganjak makin besar dan dewasa akan jadi sulit terkontrol. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa tidak dikontrol waktu kecil. Ya, dibiarkan aja. Ya, akhirnya menjadi anak yang tidak terkontrol. Atau yang kedua adalah mereka akan tumbuh tanpa pengawasan dan tanpa didikan ataupun tanpa arahan orang tua. Dampak yang berikutnya, seharusnya seorang anak yang tumbuh berkembang dengan sehat itu punya identitas diri yang mantap dan memadai. Tapi kalau tanpa orang tua di samping mereka, mereka akan merasa kurang aman dengan diri mereka. Mereka kekurangan kemantapan terhadap identitas diri mereka sendiri. Jadi tidak adanya quality time bersama dengan anak ya, itu dampaknya serius, yaitu masalah identitas diri. Anak ini akan terus dalam pencarian, 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 pencarian. Dan anak yang belum menemukan identitas dirinya dengan mantap, itu akan menjadi anak yang bermasalah. Atau juga akibatnya adalah menyebabkan anak itu memiliki perasaan kesepian dan haus akan perhatian orang lain. Karena dia tidak dapatkan quality time dari papa mamanya, maka kebutuhan untuk disayang, kebutuhan untuk rasa sepinya itu dihalau, itu tidak ada. Kebutuhan untuk diperhatikan itu tidak terpenuhi. Akibatnya adalah karena itu kebutuhan pokok seorang anak, maka kemudian dia akan cari itu dari orang lain.
Maka anak itu akan gampang sekali untuk mencari perhatian. Cari perhatian ke bagaimana? Ya modelnya macam-macam, saudara ya. Modelnya macam-macam. Ya. Yang berikutnya, akibatnya kalau tidak ada quality time dengan anak adalah komunikasi antara anak dengan orang tua pastinya terhambat. Hal ini akan berakibat terhadap anak pada masa dewasanya. Anak akan kurang hormat sama orang tua. Dan orang tua pun akan kehilangan kontrol terhadap anak-anaknya. Jadi ini serius juga ya. Jadi dampaknya itu bukan hanya jangka pendek ya, tapi dampaknya itu jangka panjang. Kalau anak itu tidak mendapat quality time yang baik dari orang tuanya, maka komunikasi yang terhambat, akibatnya anak pada masa dewasa akan mudah kurang hormat sama orang tua. Ya. Dan karena itu kita akan kehilangan kontrol terhadap anak-anak kita. Sepenuhnya bukan salah anak-anak kita pastinya. Salahnya kita ada ambil bagian di situ ya. Dan anak juga akan kehilangan pegangan dan kurang kokoh yang dapat memberikan arah hidup bagi mereka. Akibatnya anak dikhawatirkan menyimpang jalannya daripada yang diharapkan oleh orang tua. Karena anak tidak lagi bisa lihat orang tuanya. Ya, karena selama masa kecilnya dia tidak mendapatkan apa yang dia perlukan dari orang tuanya. Semua ini adalah dampak-dampak yang serius, saudara, ya. Dan saya pikir kita orang tua kita tidak mau kita tidak pengen lah anak-anak kita seperti itu. Tapi kita perlu sadar semua hal negatif itu akan muncul tatkala kita mengabaikan yang namanya quality time bersama dengan anak-anak kita. Sekarang kita akan lihat quality time antara mitos dan fakta. Apa yang menjadi mitos dan apa faktanya? Kita akan lihat mitosnya dulu. Mitos dari quality time. Yang pertama, wah kalau mau quality time harus lama. Ya kami tidak bisa, kami sibuk. Makanya kami tidak ada quality time karena kan harus lama kan. Nah itu mitos. Itu mitos. Tidak harus lama kok. Mari kita lihat ya. Ah, tidak bisa quality time kita. Kita ekonomi susah. Kan quality time itu harus rekreasi. Mahal itu budgetnya. Kami tidak punya ya. Jadi jangan salahkan kami kalau kami itu tidak ada quality time bersama anak-anak. Ya itu mitos. Karena memang tidak perlu rekreasi yang mahal. Wah, kalau harus quality time itu kan harus libur kerja dulu, harus cuti dulu. Lah kami ini, wah kerja setengah mati nih. Nggak bisa quality time. Jadi jangan kami disalahkan loh. Kami kan kerja buat anak-anak kami. Ini pun mitos bahwa mesti cuti dulu, libur kerja dulu, supaya bisa ada quality time. Atau yang terakhir ini mungkin yang paling banyak. Kami sudah punya quality time kok. Kapan? Ya, weekend kami. Setiap weekend kami sama-sama anak-anak kok. Ya, Senin sampai Jumat ya, dia sama pengasuh lah. Tapi Sabtu Minggu sama-sama kami loh. Dan ternyata ini pun mitos yang harusnya tidak boleh dipercayai. Artinya apa? Weekend tidak cukup. Jadi kalau merasa sudah punya quality time hanya karena weekend, itu mempercayai mitos. Salah itu. Faktanya adalah quality time itu yang pertama adalah kehadiran dengan penuh perhatian. Ya, kehadiran dengan penuh perhatian. Jadi, tidak mesti rekreasi ke tempat yang mahal. Bahkan di rumah saja dengan kehadiran yang penuh perhatian, itu sudah quality time, bahkan lebih berkualitas daripada pergi ke luar negeri yang paling jauh, paling mahal, tapi masing-masing. Yang benar adalah quality time adalah koneksi hati. Bukan masalah, bukan sekedar masalah berapa lamanya, tapi terkonek tidak hatinya. Nah ini PR bagi kita semua ya. Terkonek tidak hati kita dengan anak dan anak dengan kita. Dan faktanya adalah anak itu mengukur kasih melalui perhatian.
Mengukur kasih melalui perhatian. Jadi 10 menit penuh perhatian itu lebih bermakna daripada 3 jam tanpa fokus. Jadi artinya apa? Nggak perlu nunggu cuti, nggak perlu nunggu libur kerja, bahkan tidak boleh hanya bergantung pada weekend. Karena 10 menit penuh perhatian itu tetap bisa menjadi quality time. Ya. Anak tidak menghitung jam, mereka merasakan kedekatan. Itu yang anak-anak lihat ya. Yang paling mereka perlukan adalah kedekatan yang dirasakan. Kalau kita beralasan, aku sudah kasih waktu anakku 2 jam jalan. Tapi kalau tidak ada kedekatan ya, bagi anak kita itu bukan quality time. Itu hanya jalan sama-sama saja. Mengapa weekend saja tidak cukup? Ini bagi orang tua yang merasa sudah punya quality time bersama anak, mengandalkan weekend saja. Weekend saja tidak cukup. Kenapa? Karena relasi perlu dibangun setiap hari. Relasi sekali lagi perlu dibangun setiap hari. Anak itu perlu koneksi rutin, bukan koneksi mingguan, bukan. Tapi koneksi rutin tiap hari. Sehingga weekend itu tidak bisa menggantikan kehadiran orang tua harian. Tidak bisa. Tentu saja, quality time di weekend itu lebih baik daripada yang tidak ada sama sekali. Tapi itu sama sekali tidak cukup. Ibarat makan, tentu saja anak kita itu kan nggak mungkin kita masih kasih makan dia itu seminggu, cuma Sabtu Minggu aja kan. Supaya anak kita kenyang seminggu. Kan nggak bisa begitu ya. Ada di sini papa mama, supaya nggak usah repot, kasih makan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu dikenyangin gitu ya. Kita ngomong sama anak kita, ini ya, papi mami kasih kamu makan 2 hari ini supaya cukup sampai ketemu Sabtu lagi. Nggak ada begitu kan? Yang anak kita perlukan adalah harian, harian. Sehingga weekend saja itu tentu saja tidak cukup. Nah, kita akan lihat beberapa contoh quality time bagi orang tua yang sibuk. Kalau mengatakan, kami ini sibuk loh, mana bisa kami punya quality time, waktu yang berkualitas sama anak, tolonglah dimengerti. Tolonglah kami ini jangan disalahkan. Tetap ada caranya. Di tengah kesibukan, tetap mengagendakan quality time-nya. Yaitu, jika kedua orang tua bekerja, maka gunakanlah momen kecil. Misalnya, peluk anak sebelum berangkat kerja. Peluk dan doa sebelum tidur. Atau misalkan makan malam tanpa gadget. Atau mendengarkan cerita anak sejenak. Ini kan tidak perlu waktu yang berjam-jam. Tapi kalau dilakukan secara rutin, anak kita pasti akan merasakan kedekatan, ya, perhatian, kasih sayang dari orang tuanya. Bukan lamanya waktu, tapi kedalaman koneksi, kedalaman relasi. Sekali lagi, anak kita tidak butuh kita yang sempurna, karena kita tidak sempurna, tapi anak kita butuh kehadiran kita. Jadi tidak ada alasan sibuk ya. Kami ini dua-dua kerja loh, jadi ya tolonglah dimengerti. Enggak. Bahkan di tengah kesibukan, tetap ada momen-momen kecil yang bisa dilakukan untuk menyatakan perhatian, kedekatan dari hati kepada anak-anak itu ya. Jadi hanya beberapa contoh yang boleh menolong. Ada sebuah cerita ya, seorang ayah ini sibuk dan karena kesibukannya dia itu merasa bersalah ya. Dia merasa aku ini kerja, anakku tercukupi, tapi relasi dengan anak kok renggang ya. Maka dia berpikir, buat apa aku capek-capek kerja untuk kasih anakku uang, penuhi kebutuhan jasmaninya, tapi kebutuhan jiwanya bermasalah.
dia merasa itu salah dan dia menyesal itu. Karena dia sadar bahwa anaknya bukan hanya perlu uangnya, tapi anaknya perlu hatinya. Berapa banyak ini orang tua yang sadari ini? Anak kita bukan hanya perlu uang kita, anak kita perlu hati kita. Lalu ia kemudian memutuskan dia sediakan waktu 10 menit sebelum tiap malam untuk anaknya. Itu tanpa HP, tanpa gangguan, hanya dengar cerita anak. Lalu bertahun-tahun anaknya ngomong begini, Papa selalu punya waktu untuk aku. Padahal papanya hanya sediakan waktu berapa menit? Hanya 10 menit. Itu sangat berkesan untuk anaknya. Apakah sukar 10 menit? Ternyata bagi anak kehadiran lebih besar daripada durasi. Ya, jadi kalau kita mengatakan, waduh sibuk, 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 sibuk. Sebenarnya seperti yang saya katakan ya, kalau kita itu mengatakan tidak punya waktu itu mitos. Karena kita itu hanya tidak punya waktu untuk hal yang kita anggap tidak penting. Maka kita ngomong kita tidak punya waktu. Tapi kalau kita menganggap itu penting, kita pasti punya waktu. Itu faktanya, kebenarannya begitu ya. Jadi kalau orang mengatakan, aduh, aku tidak punya waktu quality time, berarti kita orang tua menganggap quality time itu nggak penting. Maka karena tidak penting, kita kemudian tidak punya waktu untuk itu. Tapi percayalah, kalau kita memandang quality time itu sangat penting, kita pasti sediakan waktu. Seperti yang dialami Papa ini, dia menyadari bahwa anaknya bukan hanya perlu uangnya, tapi perlu hatinya. Dan itu sangat diperlukan anak lebih daripada kebutuhan jasmaninya. Maka dia komitmen 10 menit tiap malam untuk anaknya. Meskipun dia capek segala macam, dia tetap sediakan. Kenapa? Karena dia tahu itu penting. Ya. Kesalahan umum bagi orang tua yang bekerja di luar kota. Biasanya kerja di luar kota lalu menganggap ya gak usah quality time lah ya. Gak usah quality time kenapa? Karena lagi di luar kota. Gantinya apa? Kirim uang aja. Dianggap dengan mengirimkan uang lalu itu bisa menggantikan waktu yang berkualitas. Tidak bisa. Lalu kesalahan umumnya adalah menjadikan berada di luar kota itu pembenaran untuk jarang berkomunikasi. Kan jauh. Ya masih masuk akal kalau masih zaman dulu kala ya. Hanya bisa komunikasi lewat surat, telegram, nah itu masuk akal. Tapi untuk zaman sekarang sudah tidak masuk akal lagi untuk mengatakan tidak bisa komunikasi karena di luar kota. Sekarang canggih sekali kok ya. Atau merasa, ah anakku masih kecil lah, paling dia belum ngerti kok. Ya. Jadi gak perlu komunikasi lah. Paling nanti dia yang dia tunggu cuma nanti hadiah, hadiah aja, oleh-oleh aja kok. Nah, kenapa anak-anak kita itu seringkali menu yang mereka tunggu dari kita waktu dari luar kota hanya oleh-olehnya. Sebenarnya bukan salah anak kita. Salah kita yang memang tidak terbiasa dekat dengan anak-anak kita. Itu sudah jadi kebiasaan sehingga anak itu merasa tidak dekat dengan papa mamanya. Sehingga kalaupun dari luar kota, yang dinantikan bukan lagi diri papa mamanya, tapi oleh-olehnya. Itu bukan salah anak, itu salah kita yang melatar belakangi timbulnya itu. Coba bandingkan kalau kita tuh dekat banget sama anak-anak ya. Quality time-nya itu sangat bagus sekali. Pasti kalaupun kita keluar kota yang paling dia tunggu bukan oleh-oleh kita pastinya. Tapi diri kita. Ya. Ya, ini adalah kesalahan umum ya, yang dalam pikiran banyak orang tua, ya ketika di luar kota lalu merasa, gak usah waktu yang berkualitas lah. Itu kesalahan sebenarnya. Tidak boleh jadi alasan. Ya. Nah, untuk bagi kita yang misalkan bekerja di luar kota atau sedang ada di luar kota ya, quality time apa yang bisa kita lakukan? Sekarang bisa video call, di dalam video call bisa doa bersama,
bisa dengar cerita anak kita, bisa kita mengucapkan kita bangga dan kita menyayangi dia, bisa lewat itu kan? Atau meskipun di luar kota kita bisa gitu loh, kirimkan video pendek. Ya kita rekam, kirimkan. Papa mama sayang kamu loh. Papa mama bangga loh kamu sekolah hari ini. Pendek. Mungkin kelihatan remeh, tapi bagi anak, wah itu penting. Jadi di luar kota tidak menjadi alasan untuk hilangnya quality time. Ya. Dan saat pulang tentu fokus total pada anak. Jangan sibuk gadget, tentu lakukan aktivitas bersama. bersama. Jadi si kesibukan berada di luar kota itu sama sekali bukan alasan ya untuk menghilangkan satu yang penting ini, yaitu quality time bersama dengan anak-anak yang Tuhan percayakan. Ada sebuah cerita, seorang ayah kerja di tambang, tentu tidak bisa pulang ya dalam waktu sebentar ya. Tapi dia tetap punya quality time bersama dengan anaknya. Apa yang dia lakukan? Tiap malam dia video call dan berdoa bersama dengan sang anak. Maka luar biasa ketika anaknya ditanya, siapakah pahlawan ajaib, pahlawan favoritnya? Anak itu dengan bangga menjawab, Papa. Papa itu pahlawan favorit saya. Karena Papa selalu doa untuk saya. Ini semua adalah akibat, adalah hasil dari quality time seorang papa yang bekerja di tambang, meskipun mesti tinggalkan anak-anaknya bisa sebulan 2 bulan, tapi itu tidak pernah menghalanginya untuk menghilangkan quality time bersama dengan anaknya. Ya, jadi itu pun tidak boleh menjadi alasan kita ya untuk mengabaikan quality time dengan anak-anak. Anak kita tidak akan mengingat seberapa keras kita bekerja. Mereka akan mengingat apakah kita hadir dalam hidup mereka. Tentu saja ada lah ya anak yang akan ngomong begini, Papa saya itu pekerja keras. Tapi biasanya itu bisa muncul karena ada plusnya, yaitu bukan hanya kerja keras, tapi memang juga ada waktu, perhatian, dan kasih sayang. Jadi bukan karena kerja kerasnya, tapi rasa sayang dari papanya yang membuat dia kemudian mengapresiasi kerja kerasnya. Tapi bandingkan kalau papanya, kalau mamanya hanya kerja keras tapi tidak pernah punya waktu, saya pikir anaknya tidak akan pernah bangga. Ya. Karena yang kalimat-kalimat pujian yang tulus itu lahir dari hati, dan hati itu hanya bisa tersentuh dengan kehadiran, dengan relasi, dengan kedekatan, bukan dengan barang pemberian. Ya. Biarlah kalimat ini boleh mengingatkan kita semua sebagai orang tua. Jadi kalau tidak ingin kita ketika anak-anak kita menginjak dewasa dan kemudian mereka mengabaikan kita, jauh rasa jauh dari kita, maka perbaikilah quality time dengan mereka. Lalu bagaimana ini anak-anakku sudah kuliah, sudah di luar kota, tetap tidak ada kata terlambat. Selama mereka masih anak, ya tentu tidak ada kata terlambat. Tetap bisa diperbaiki, diperjuangkan, ya, dikerjakan. Ada 5 praktek quality time yang efektif. Ya, jadi bukan hanya memberikan waktu ya, tapi di dalam waktu yang diberikan itu ada momen di mana kita mendengar dengan penuh perhatian. Kita tatap mata anak-anak kita mendengarkan mereka dan waktu mereka cerita jangan dipotong. Waktu mereka lagi curhat jangan dipotong, lalu dihakimi jangan. Biarkan mereka selesaikan ceritanya. Seringkali kita ini orang tua itu juga itu loh ya, sok-sok tahu apa yang akan diomongin. Meskipun kita sudah menebak dia mau ngomong apa, biarkan dia ngomong. Ya. Kalaupun kita sudah tahu solusinya apa, tidak apa-apa, biarkan dia ngomong. Karena waktu dia ngomong dan dia dengarkan, itulah quality time bagi dia. Oh, aku didengarkan, aku dimengerti, aku diperhatikan. Yang kedua, sentuhan fisik.
memeluk, mencium, menggandeng, ya, bermain bersama, yaitu kita masuk ke dalam dunia anak. Ya tentu ya kalau anak-anak kita masih kecil ya. Rutinitas kecil yang bermakna, misalkan doa malam, cerita sebelum tidur, sarapan bersama, validasi emosi anak. Ya kita mengerti perasaannya, jadi bukan menghakimi, tapi memahami. Ayo jujur, sebagai papa mama, mana lebih banyak? Kita ini menghakimi atau memahami perasaan anak? Seringkali kita terjebak untuk banyak menghakimi ya. Makanya kamu jangan begitu, makanya kamu begini, harus begitu. Padahal seringkali yang anak perlukan itu bukan solusinya loh. Yang pertama dia perlukan adalah dipahami dulu loh. Karena dengan anak itu dipahami, next dia nggak akan malas, nggak akan canggung untuk dia terbuka sama kita. Tapi kalau anak kita itu terus dihakimi karena kita merasa ini anak ini perlu dinasihat, ini perlu perlu dibimbing ini perlu diarahkan ini. Kita ini benar-benar hanya menekankan Taurat saja, tapi kita mengabaikan sisi Injilnya. Ya, kita menekankan Tauratnya, hukumnya, tapi kita mengabaikan sisi kasihnya. Ya, sehingga anak kita ya akhirnya kemudian malas cerita sama kita. Karena kalaupun ya, dia cerita, belum apa-apa kita sudah menghakimi ya, kita nasihati habis-habisan. Padahal yang diperlukan bukan itu sebenarnya yang paling utama. Ya. Jadi ini 5 hal dalam quality time yang bisa dilakukan ya. Tentu tetap lihat anak kita ini usianya berapa dan sebagainya. Itu tentu pengaruh ya. Ini sebuah kisah seorang anak yang pulang sekolah dan waktu pulang sekolah dia nangis. Mamanya ini sudah pengen mulutnya gatel ini ya. Pengen nasihati, kamu tuh harus kuat. Tapi dia lebih pilih untuk peluk anaknya dan ngomong, Mama di sini nak. Dan waktu dia peluk anaknya, tanpa perlu banyak nasihat, anak itu berhenti menangis dalam hitungan detik. Kenapa? Karena anak dalam kondisi tertentu, seringkali yang dia butuhkan itu bukan solusi. Tapi yang dia butuhkan adalah rasa aman. Bagaimana dengan kita? Kalau misalkan anak kita pulang dari mana nangis, apa yang kita lakukan? Mungkin langsung ceramah kali ya. Kenapa kamu? Coba cerita. Oh, ini gara-gara kamu lah segala macam ya. Padahal yang dia perlukan seringkali dalam situasi tertentu bukanlah solusi. Tapi yang diperlukan adalah rasa aman. Kita peluk dia, kita rangkul dia, kita pastikan papa ada di sini, mama ada di sini. Nah, ini hal yang sangat mempengaruhi relasi kejiwaan anak ya. Nah, sekarang kita akan lihat dampak jangka panjangnya ketika anak kita itu mengalami atau mendapatkan quality time. Anak itu akan tumbuh percaya diri. Percaya diri di sini bukannya negatif ya, bukan mengandalkan diri ya, bukan, tapi menerima diri. Jadi jangan salah artikan percaya diri sini bukan mempercayai diri atau mengandalkan diri, tidak, tapi dia bisa menerima dirinya secara utuh. Artinya dia mantap secara identitas. Dan itu didapatkan ketika dia punya quality time dengan orang tuanya. Anak yang punya quality time bersama dengan orang tuanya akan lebih stabil emosinya. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan rasa aman itu. Dan rasa aman itu benar-benar dia itu penuh dan bisa dipenuhi ketika ada quality time. Disayangi, diterima, diperhatikan. Sehingga dia bisa stabil emosinya. Tentu saja anak akan dekat dengan orang tua ya. Anak yang punya quality time yang baik dengan orang tuanya pasti akan dekat dengan orang tua. Dan dia tidak akan mudah mencari validasi dari luar. Dia cukup untuk melihat dirinya secara penuh, ya. Tentunya bukan tentu saja sebagai orang Kristen itu dari Injil ya, tapi juga quality time membuat dia makin kokoh lagi. Dia nggak perlu lagi pengakuan dari luar, dia nggak perlu lagi cari perhatian orang lain untuk memberikan pengakuan. Dia sudah dapatkan itu dari keluarganya, dari papa mamanya. Dan tentu saja
lebih mudah menerima nilai rohani, lebih gampang diajak bicara, dinasehati, lebih gampang mendengar. Yaitu adalah dampak positif dari quality time yang ada. Memang quality time ini kan harus sudah ada sejak anak-anak kita kecil ya. Itu akan kita lihat buahnya ketika dia besar nantinya. Bahwa anak yang bisa terima dirinya, stabil emosinya, dekat dengan kita, tidak perlu cari perhatian dari luar, bisa mudah kita mendengar kita. Itu semua adalah hasil dari dalam tanda kutip ya, investasi quality time yang kita berikan sejak mereka kecil. Dia tidak akan sia-sia. Orang tua yang berjuang mengagendakan waktu yang berkualitas itu tidak pernah akan sia-sia. Ya. Coba kita renungkan, apakah saat ini anak saya merasa dicintai? Kira-kira kalau kita sebagai papa mama kita boleh menebak, kira-kira anak kita itu merasa kita cintai enggak ya? Tebakan kita bisa salah tentunya ya, tapi bolehlah menebak. Pertanyaan kedua, renungkan apakah saya hadir secara emosional? Bukan hadir dengan emosional ya, bukan ya. Tapi hadir secara emosional itu dengan hati itu maksudnya. Ada perhatian. Jadi kita bukan sekedar memberikan uang, memberikan fasilitas, tapi memberikan hati itu untuk anak-anak kita. Ada enggak? Apakah saya lebih dekat dengan HP daripada anak? Perubahan kecil apa yang bisa dilakukan dalam minggu ini? Ini perenungan sederhana ya. Tapi perubahan kecil yang dilakukan itu punya makna besar bagi anak kita. Nah, boleh nih ada proyeknya, surat untuk anak. Ya, nanti setelah Zoom ini, bolehlah Papa Mama tulis. Yang pertama, hal yang saya syukuri dari anak saya. Kalau selama ini kita lebih baik nyoroti jeleknya, kita lebih suka ceritakan jengkelnya kita. Coba malam ini coba tulis apa yang Papa Mama syukuri dari anak. Lalu tulislah hal yang ingin saya perbaiki sebagai orang tua. Juga tulis komitmen kecil mulai hari ini. Yaitu proyeknya ya. Kita akan tutup dengan beberapa sebelum ini kita akan lihat sebuah video dulu ya. Bentar, kita akan lihat sebuah video. Saya stop share dulu. Wah, lagi loadingnya lama ini sebentar ya. Sebentar, komputernya lagi melambat ini ya.
别不好，我觉得他总是喜欢拿袖。Oke, mari kita lihat video ini. 嗯，特别不好，我觉得他总是喜欢拿袖子擦嘴巴。那他就是不肯吃饭啊，什么青菜他都不爱吃，一天啊要哭5、6次。我说你耳朵是不是没了？他说我耳朵在这儿，在这儿，就在这儿。我说你怎么听不见啊？他说我耳朵塞住了。我有时候真的很生气，你知道吗？真的很生气，他不听我的话的时候很生气的。嗯，我给他7分吧，5分，那有8分，我打8分，7分吧。8分。他刚才有在看我讲话吗？没有。我喜欢妈妈陪我玩儿。我放学回家就是要妈妈抱。我喜欢妈妈的口红味，就是她的嘴巴可以亲我，头发很漂亮，脸很好玩，很像棉花糖。妈妈烧饭给我吃很辛苦，就是喜欢妈妈，想保护她。妈妈变老了，我不伤心。我会画画想妈妈的，害死。10分是满分的话，我给妈妈10分。10分，10分，打10分。我打1万分。突然觉得好惭愧啊！来，你给妈妈打10分。妈，我亲亲你吧。哎呦，亲亲你吧，我的好妈妈。哇！爱爸妈，爱吗？Oke ya, video sangat menyentuh hati ya. Sekarang kita akan menutup materi ini dengan beberapa
kalimat refleksif semacam ini. Oh, suatu hari nanti, rumah kita akan lebih rapi, lebih tenang, lebih sunyi. Mainan tidak lagi berserakan. Suara tawa tidak lagi memenuhi ruangan. Tidak ada lagi yang menarik baju kita dan berkata, "Papa, Mama, lihat aku." Dan pada hari itu, kita mungkin akan merindukan hal-hal kecil yang hari ini terasa melelahkan. Jadi, peluklah mereka hari ini. Dengarkanlah mereka hari ini. Hadirlah bagi mereka hari ini. Karena masa kecil mereka tidak menunggu kita. Suatu hari, anak kita akan berhenti meminta kita bermain. Suatu hari, mereka akan berhenti meminta kita mendengar. Suatu hari, mereka akan berhenti memeluk kita. Mari hadir hari ini, sebelum kesempatan itu berlalu. Hadirlah hari ini, kasihi hari ini, karena masa kecil tidak terulang kembali. Dan kiranya ketika anak-anak kita mengingat masa kecil mereka, mereka mengingat mereka dicintai. Mari di tempat masing-masing kita boleh membacakan ini sebagai doa kita ya. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Ampuni kami jika kesibukan, kelelahan, dan perhatian kami sering menjauh dari mereka. Ajari kami hadir dengan hati, mengasihi dengan lembut, mendengar dengan sabar, dan mencerminkan kasih Kristus di rumah kami. Berkatilah setiap ayah agar menjadi pelindung dan teladan kasih. Berkatilah setiap ibu agar menjadi sumber kelembutan dan kekuatan. Biarlah rumah kami menjadi tempat aman, tempat kasih bertumbuh, dan tempat anak-anak mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biar itu menjadi doa kita, kehidupan kita bersama-sama. Baik, materi kita habis sampai di sini. Silahkan kalau ada yang mau sharing atau berbagi pengalaman atau bertanya, disilakan kalau ada. Oke, tidak ada. Kita berharap di bulan depan lebih banyak yang ikut ya, karena di gereja kita sebenarnya yang punya anak-anak itu sangat banyak sekali sebenarnya. Ya, kita mendorong mereka bisa hadir untuk bulan depannya. Minta Cevina boleh tutup dalam doa, Ce. Oke, mari bersama kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai orang tua. Kami boleh belajar bagaimana kami menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami, tentunya dengan pertolongan dan hikmat daripada Tuhan. Dan kami bersyukur juga malam hari ini mungkin setiap kami, kehidupan kami boleh dikoreksi sebagai orang tua. Kami boleh menjadi orang tua yang lebih baik bagi anak-anak kami, orang tua yang bersandar pada Engkau, yang terus melekat pada Engkau, sehingga anak-anak boleh melihat bahwa kami sebagai orang tua yang hidup di dalam Kristus. Sehingga anak-anak kami sungguh boleh bertumbuh iman kerohanian mereka. Dan kiranya Tuhan terus memperlengkapi kami sebagai orang tua. Kami boleh terus menjadi teladan iman bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami terus boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka, baik yang anak-anak maupun yang sudah dewasa, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan terus beranugerah, Tuhan terus menolong kehidupan mereka, pertumbuhan fisik mereka, pertumbuhan rohani mereka, dan masa depan mereka sungguh
ada di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi penolong bagi setiap kami sebagai orang tua dan juga penolong bagi anak-anak kami. Sehingga apa yang kami pelajari sungguh boleh menjadi pegangan kami sebagai orang tua. Biarlah kehidupan kami sebagai orang tua sungguh boleh mencerminkan kasih Tuhan, kasih yang hanya memberi, kasih yang agape. Demikianlah kami juga boleh menjadi orang tua yang mencintai anak-anak kami dengan tulus, karena kami sudah menerima Injil dan kasih kebaikan daripada Yesus terlebih dahulu. Sehingga kami boleh mencintai anak-anak kami tanpa pamrih. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran malam hari ini, kiranya sungguh memberkati setiap kami. Kami bersyukur hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya ya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Bye. Mbak. Selamat malam. Malam.